Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdahu wa kafa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Wassallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur sekalian karena masih diberi kesempatan memperbaiki diri kita lebih baik. Dan ini mesti disyukuri. Betapa banyak orang yang mau memperbaiki dirinya, tapi sudah kehabisan waktu, sudah sampai masa bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih betul-betul ya sekalian. Ini ada waktu bagi kita, fakta dan nyata bagi kita, masih ada waktu. Alhamdulillah masih bisa berbuat. Mari terus kita berlomba-lomba, berfastabiqul khairat untuk menyemangati diri kita. Dan syukurlah kalau bisa menjadi jalan orang lain untuk mendapatkan orang lain bisa beramal. Jadi sekali kita beramal, kita mendapatkan banyak amalan. Ini yang sering banyak orang tidak sadari. Dia sibuk untuk dirinya. Terlalu rendah nilai umur kita, ikhwah. Kalau kita sibuk untuk diri, tak beribadah, zikir, doa, salat sunnah, salat wajib, haji, umrah, ya sedekah. Ini hampir kita sibuk untuk diri kita. Percepatan umur seperti ini terlalu rendah. Yang paling bagus kita menjadi wasilah, menjadi jalan orang lain juga beribadah. Ya, kita menjadi asbab orang lain bisa menjadi hidayah. Kita menjadi asbab orang lain menemukan kebenaran. Kita menjadi asbab orang lain jadi baik karena ada saham kita sehingga orang lain menjadi baik. Ini yang terbaik mas sekalian. Jadi kita menjadi sumber orang lain bisa masuk surga. Kita yang bukakan jalan. Kalau sekedar bertapa, merenung dan seterusnya untuk diri sendiri, itu kebiasaan. Sudah dilakukan oleh orang-orang yang hanya sibuk untuk mengurus dirinya. Islam ini sekalian bukan untuk sekedar mengurung diri, karena bukan untuk sekedar memperbaiki diri, tapi bagaimana menjadi jalan orang lain bisa menjadi baik. Alhamdulillah, karena orang-orang jujur sekalian melihat dan orang-orang yang punya hati melihat Indonesia dalam persimpangan jalan dan kiblat bangsa ini sudah mulai dibelokkan oleh segelintir orang yang berpengaruh. Dan ini tentu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, karena tidak semua orang suka di sini. Terutama orang yang sudah merasa nyaman dengan kekuasaan hari ini. Ya, kita mau luruskan kembali kiblatnya. Tapi dengan kita belajar bagi Ibrahim sekalian, tidak boleh kita pernah ridho dengan sebuah kemungkaran, apalagi kemungkaran yang paling besar, yakni kemungkaran masalah akidah. Kita masuk di pembahasan akidah Nabi Ibrahim dengan hubungannya dengan hijrah kita. 4 tahap Ibrahim sekalian dalam berdakwah. Ini salah satu penting sekali untuk kita pahami ini. 4 tahap Nabi Ibrahim. Tahap yang lalu kita sudah bagaimana Ibrahim dibakar karena menghadapi penguasa yang sekalian. Menghadapi penguasa, ya tantangannya besar sekali. Ya, Yang
Yang kedua, turun menghadapi masyarakat, turun menghadapi keluarga. Dan ini skop yang paling kecil, menghadapi makhluk mati. Boleh dikata diri tak sendiri yang dihadapi ini. Diri tak yang paling kecil dulu, keluarga, masyarakat, penguasa. 4 tahap yang sekarang. Tahap dakwah para nabi, kalau sudah berhadapan penguasa, fisik biasanya, fisik. Nah, Ibrahim dibakar karena berhadapan dengan kepentingan penguasa pada saat itu. Ketika berhadapan dengan keluarga, diusir. Ketika berhadapan dengan masyarakat, diboikot, diberi gelar-gelar, dan beri permusuhan yang luar biasa. Sampai Nabi hijrah Mekah, Madinah. Karena ini menyelamatkan akidah, Mas. Maka dakwah ini tidak pernah sepi dan sunyi dari sebuah tantangan, tidak pernah. Dan di situ kenikmatannya para sahabat. Karena iman mesti diuji, Mas kalian, mesti diuji. Tidak ada orang yang bersyahadat lalu tanpa ujian. Tidak bisa masuk surga, Mas kalian, dengan begitu mahal tanpa sebuah pengorbanan yang begitu besar. Nah, sekarang kita coba lihat ini yang paling kecil. Kalau ini tidak kita lewati, jangan menunggu, Mas kalian, bisa melewati tahap keluarga. Surah Al-An'am 74 dan seterusnya saja. Dalam ayat ini, sekalian, Allah mulai dengan wa iz qala Ibrahim. Dan ingat, kata-kata iz ini kita baca harus selalu dihadirkan peristiwa di belakangnya. Wa iz, dan ingatlah. Apa yang mesti diingat? Kalimat di belakangnya. Apa perkataan itu? Yakni Ibrahim berkata kepada bapaknya. Ini yang mau dihadirkan di depan kita untuk bisa berinteraksi dengan ayat, seperti peristiwa itu hadir di depan kita, supaya nyata adanya, tidak sekedar menghayal, tapi seperti itu Ibrahim hadir. Dia langsung berkata kepada ayahnya. Bagaimana kita hadir menyaksikan itu? Bagaimana kesaksian kita di hadapan ayahnya? Dia berkata, apa dia bilang kepada ayahnya, yakni Azar? Allah sebutkan sini Azar liabihi, meskipun para ulama sebagian yang mengatakan itu pamannya, sebagian mengatakan ayahnya, tapi saya lebih cenderung adalah bapaknya sendiri. Meskipun ulama tafsir berbeda tentang hal itu. Dan ini pujian Ibrahim, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penghormatan Ibrahim. Ini penghormatan Ibrahim yang Allah berikan pada Ibrahim, karena Ibrahim adalah pejuang, pahlawan dalam membela akidah yang benar. Penghormatan pada Ibrahim karena keteguhannya dalam berdakwah dengan tauhid. Maka ingin Allah ajarkan pada kita memilih sosok yang bagaimana serius betul menyelamatkan akidah umat seperti Nabi Ibrahim. Pantas sih, Mas, sekarang kalau kita baca, hadirkan setiap kita sholat, Allahumma sholli ala Muhammad ala Muhammad. Kita hadirkan itu. Bagaimana Ibrahim teguh sampai ayahnya pun dia, metodenya adalah metode bertanya, a'ataizu asnaman alihat. Apakah ayah sibuk mengambil Tuhan-Tuhan itu alihah? Alihah itu kan Tuhan yang dibikin. Dari kata ilah menjadi alihah, Tuhan-Tuhan. Dan yang kita persaksikan, la ilaha illallah, yang bermakna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar. Kalau ada disembah selain Allah itu tidak benar. Ya, kalau saya kurang pas kalau orang mengatakan tidak Tuhan selain Allah. Karena buktinya banyak Tuhan yang dipertuhankan manusia. Tapi kita mengatakan la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang benar. Kalau ada yang diibadahi, dipertuhankan selain Allah itu memang dipertuhankan, tapi tidak hak.
Ibrahim bertanya, apa engkau menjadikan itu, patung-patung itu sebagai alihah? Ini keheranan. Dan ini seorang mesti pakai metode mengkritik dengan metode bertanya. Dan seperti itu yang saya akan sampaikan tadi. Kalau kita biarkan kiblat ini terus berjalan salah, maka hadir namanya politik moral. Nah, ini kami hadir politik moral untuk tidak praktis, tapi mengawal umat ini jangan dibelokkan oleh orang-orang yang rusak akidahnya, rusak cara berpikirnya misalnya. Nah, di sini Ibrahim hadir sendiri, dan yang paling berat adalah bapaknya sendiri. Ya, apa ketegasan Ibrahim? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Tegas baik. Tidak main-main Ibrahim. Inni araka, saya memandang ayah dan kaumnya ini keluar dalam kebenaran. Fi dhalalin mubin. Bapaknya sendiri, kaumnya sendiri tidak gampang membeo ini. Tidak gampang membeo, tidak gampang mengekor. Dan ini berat. Bapak yang menanggung nafkah, bapak yang mendidik dari kecil, bapak yang memberikan rasa keamanan, tapi dia bilang tidak, ini tidak benar. Ini dakwah yang sangat luar biasa sekali. Artinya apa? Seorang muslim punya karakter, menyatakan itu benar adalah benar meskipun di pihak lebih tinggi dari kita. Dan inilah yang berat sekali. Di dakwah para nabi, para rasul mendahulukan tauhid. Dan ini nabi diusir, nabi dibenci, nabi dibunuh bukan karena pelaku kriminal, karena dakwah tauhid. Tapi Ibrahim itu sekalian, sebelum menghadapi kaumnya, dirinya dulu dihadapi untuk melawan akidah manusia pada umumnya. Apakah Ibrahim bisa terseleksi? Tidak ikut-ikutan. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Kami uji Ibrahim dengan memperlihatkan ayatku yang besar. Apa itu? Yakni malakutah, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Waliyakuna minal muqinin, supaya Ibrahim ini apakah sampai pada namanya muqinin. Jadi Ibrahim ini diperlihatkan kerajaannya Allah lewat di depannya, namanya apa? Apa namanya ini? Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Yang mana dia masuk? Ilmul yakin, ainul yakin, atau haqqul yakin? Mana? Masuk di mana dia? Ainul yakin. Ainul, melihat dengan keyakinan. Kalau ilmu baru dia paham, baru dia tahu. Tapi ini ilmu, ini ainul yakin. Jadi ada tahapnya Pak ya. Kalau kita misalnya sudah biasa dengar informasi tapi belum pernah lihat, itu ilmu. Tapi lihat langsung dan saksikan langsung, itu namanya ain, mata, yakin. Dia yakin dengan ilmunya, ada yakin dengan ilmunya, tapi setelah melihat langsung dan sudah yakin dengan jelas, haqqul yakin. Allah mengajar Nabi Ibrahim, dan ini guru kita, melalui apa? Tauhid rububiyah sebelum keuluhiyah.